بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, lantunan yang sangat luar biasa dari Azmi, seorang anak muda, rupawan, ganteng, membawakan ayat-ayat yang sangat indah. Ini harapan dari setiap orang yang ingin memiliki anak yang ganteng, muda, juga fasih dalam membawakan Al-Quran. Nah, tentunya juga sekarang ini kita akan membahas sebuah kisah-kisah terbaik dalam Al-Quran yang juga akan dibahas oleh Ustadz kita yang ganteng juga. Ya, mengenai surat Yusuf ayat ketiga ini bersama kami ada guru kami, inilah dia Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari Untung gimana? Selalu untung ya? Alhamdulillah selalu beruntung. Sekarang ini kita lihat ya, sepertinya ganteng-ganteng semua. Tilawah ganteng, Ustadz ganteng, ibu-ibu gimana Bu? Ganteng? Pengen punya anak hafiz Quran? Amin, kita juga kepengen Bu ya. Pengen punya suami ganteng? Udah lewat waktunya Bu ya. Udah lewat Bu. Syukuri aja Bu, syukuri aja. Mantu ganteng insya Allah. Waduh luar biasa. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin. Qori kita yang begitu indah sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Abang kita semua, Bang Ari Untung, mudah-mudahan juga sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah, ayatnya udah kita dengerin tadi Ibu ya. Ini surat ke-12, surat Yusuf. Ayatnya ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi ternyata Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada seluruh hamba-hambanya dengan cerita. Tahu cerita? Pakai kisah. Biasanya emang kita ini paling gampang nyerna, paling gampang nerima
kalau orang nyeritain sesuatu. Karena kita seolah-olah terbawa sama cerita itu ya. Contoh, ada emak-emak datang ke saya curhat, pakai cerita. Saya juga gampang tuh nangkepnya. Ya Allah Pak Ustadz, suami saya ganteng marah-marah mulu Pak Ustadz. Mendingan tetangga biar kata suaminya jelek, senyum terus Pak Ustadz. Kan kalau pakai model begini saya tinggal nanya deh sama ibu. Ibu-ibu pilih mana? Enakan suami ganteng marah-marah, apa suami jelek senyum terus? Nah, biarin gak apa-apa, alhamdulillah. Gak apa-apa Ustadz, suami saya biar jelek senyum terus, alhamdulillah. Udah jelek gila lagi tuh laki. Jadi Allah itu ingin kita memetik hikmah. Kita nanam pohon, kan yang kita pengen buahnya, betul nggak? Allah menyampaikan cerita, Allah menyampaikan kisah, Allah mau kita metik buahnya, kita metik hikmahnya. Sekarang saya tanya, ini suratnya surat Yusuf. Begitu banyak kisah dalam surat Yusuf yang Allah ingin kita memetik hikmah. Saya tanya, Nabi Yusuf, amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajarin waktu di ibtidaiyah di SD, mana yang lebih ganteng? Nabi kita, Nabi besar Muhammad, apa Nabi Yusuf alaihissalam? Nah ini dia. Nih galau nih. Galau. Ibu kenal Nabi Yusuf? Kenalan di mana? Baik, kita kutip dari salah satu kitab yang judulnya Insanul Kamil. Penulisnya seorang syekh yang begitu masyhur. Seorang tokoh atau sosok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad 21. Namanya Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Siapa ibu? Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Dalam kitab itu dia bilang, ibarat satu nampah, tahu tampah bu? Yang buat ngayak beras. Kan bulat tuh ya. Kita bagi 3. Nah ini kisah yang nanti kita harus petik hikmah. Kita bagi 3. Setengah atau 50%. Kemudian 25%, 25%. Kebayang gak tuh kira-kira? Kebayang Bang Ari ya? 50%, 25%, 25%. Setengah yang pertama, itulah jatah ganteng dan tampan yang Allah kasih kepada kekasihnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50% gantengnya. 25% yang pertama itu jatah gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau dari hitung-hitungan lebih ganteng mana? Nah, itu ntar kita bahas. Sisanya 25% yang terakhir, itulah jatah ganteng yang Allah kasih ke semua laki-laki yang ada di dunia dari zaman Nabi Adam sampai gini hari, dibagi-bagiin tuh sisanya. Konon katanya waktu malaikat bagiin ganteng pertama kali turun di negeri Arab. Makanya Nabi Yusuf kan di Mesir, ganteng, tinggi, cakep. Ibu kalau lagi pengen tahu kayak siapa ya, nggak usah jauh-jauh, ya bayangin aja Bang Ari Untung yang model beliau lah kira-kira ya. Nah ini, sisanya itu dibagi ke semua laki-laki. Pertama kali ganteng dibagi-bagiin di negeri Arab. Sisanya malaikat baru turun ke Cikarang. Ya makanya jogorokannya model begini dah kita ya. Pertanyaannya, ini hikmah di balik kisah. Kenapa kok buku sejarah mencatat Nabi Yusuf yang paling ganteng? Bagaimana dengan tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitabnya Insanul Kamil, Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani beliau menjelaskan, Nabi Muhammad gantengnya 50%, tapi wajahnya sama Allah ditutup dengan 9 tirai. Dalam pendapat yang lain ada yang bilang 10 tirai. Ditutup 9 tirai wajah Nabi Muhammad, tahu tirai? Hordeng. Nah itu dah bayangin dah ya. Wajah Rasulullah ditutup dengan tirai sejumlah 9 tirai.
Ada yang bilang 10, kita pakai yang 10. Kemudian Nabi Yusuf juga sama, wajahnya juga ditutup dengan 10 tirai. Ibu bayangin wajah Nabi Muhammad ditutup dengan 10 tirai, Nabi Yusuf juga dengan 10 tirai. Ini dia bedanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di muka bumi. Allah buka tirainya semua. 10 tirainya dibuka sama Allah yang menutupi wajah Nabi Yusuf. Sehingga muncullah, nampaklah ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam bisa dinikmati oleh siapapun di atas muka bumi ini. Tapi Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tirai yang menutupi wajah beliau yang Allah buka baru 1 saja, sisanya 9. Tapi bayangkan baru 1 yang dibuka oleh Allah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Masya Allah. Baru 1 yang dibuka, berapa banyak orang terpesona bukan karena wajahnya, tapi karena akhlaknya. Berapa banyak orang kafir Quraisy rela mengucapkan syahadat bukan karena dipaksa, tapi karena melihat kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya terus Ustadz, yang 9 tirai yang nutupin wajah Nabi Muhammad dibukanya kapan? Entar di padang mahsyar. Sisanya yang 9 Allah akan buka. Siapa yang bisa melihat wajah-wajah yang mampu menatap keindahan cahaya atau nur dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1, orang yang memuliakan orang tuanya. Dialah orang yang akan diperkenankan oleh Allah untuk melihat indahnya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dia yang senantiasa memuliakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin ya robbal. Masya Allah Ibu, emang kalau ngomongin Nabi Yusuf, kita mulai masuk nih, ada cerita. Nabi Yusuf saking gantengnya, dulu kan saya juga sempat kuliah di Mesir Bang Ari. Bareng sama gurunda kita UAS, beliau 98, aneh 99 nyampe. Emang bener, Nabi Yusuf ganteng. Ingat gak, dulu ada perempuan demen banget sampai Nabi Yusuf. Sampai terpesona, tiap malam gak bisa tidur. Siapa yang namanya? Siti Zulaikha, orang Arab namain Zulaikha. Datang ke Cikarang dipanggil ya Juleha. Dagang nasi uduk jadi Empo Eha. Panggilannya Eha. Iya Eha. Ya Allah po Eha mau kemana kan gitu. Zulaikha terpesona dengan Nabi Yusuf. Baru kali itu ada orang ganteng banyak yang tampan di Mesir. Tapi Nabi Yusuf paling ganteng. Siti Zulaikha punya komunitas dah kalau kita mah sosialita dah ya. Dia ngomong nih sama teman-teman yang lain. Ya Allah besti gitu ya bahasa kita nih. Lo tahu nggak no di rumah gue no ada karyawan baru laki-laki ganteng banget. Kalau ganteng biasa ini ganteng banget. Yang lain pada masa iya lu kalau nggak pada percaya besok datang ke rumah gue. Pada datang tuh emak-emak. Biasa deh kalau emak-emak mau lihat laki ganteng. Ya sama kayak emak-emak mau datang ke acara ini. Ini acara jam 8 duan-duan dari abis tahajud. Udah luntur dong Ustaz. Luntur. Udah luntur dong. Saya cerita lagi lanjut. Apa kata Siti Zulaikha? Sambil ente pada nungguin Yusuf nongol, dikasih apel ame pisau. Cerita itulah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Itu semua perempuan sambil nungguin Nabi Yusuf, apel dipotongin. Nabi Yusuf keluar, Masya Allah wajahnya belum kelihatan, wanginya udah nyampe duluan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf keluar, terpesona semua perempuan dengan ketampanan Nabi Yusuf. Yang diiris-iris, yang dipotong bukan apelnya lagi tapi apanya. Masya Allah. Makanya besok Ibu, ya, kalau di sini ada yang namanya Bang Ucup, kan Yusuf di sono, di sini kan jadi Ucup. Besok nih, ya, habis johor, ntar deh habis asar, suruh diri, emak-emak suruh pada nongkrong. Bang Ucup suruh lewat. Kira-kira yang dipotong apelnya apa ucupnya? Jadi Masya Allah begitu banyak hikmah di balik kisah yang Allah sampaikan. Belum lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lagi kisah-kisah Nabi Yakub, Nabi Yunus dan semua Nabi dan para Rasul. Intinya satu,
Seperti ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Itu cerita-cerita yang sudah Allah pilih terbaik. Kita lihat nih pada rangkaian kalimat yang berikutnya. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Yang Allah wahyukan kisah itu di dalam Al-Qur'an. Kunta min qablihi laminal ghafilin. Maunya Allah yang tadinya kita enggak ngeh sama kebaikan, tapi setelah dapat kisah itu kita jadi ngeh. Makanya lihat masalah urusan haji ya, kan ada kisah yang disinetronin tuh. Tukang haji naik bubur ya, tukang bubur naik haji. Naik bubur, tukang haji. Naik Balik bubur lagi. Naik bubur tukang haji. Lihat, ini kisah yang disinetronkan dan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Bayangin kalau tukang bubur aja bisa berangkat naik haji, ini bukan perkara fulus. Bukan perkara duit, tapi perkara niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebuah kisah yang singkat tapi bermakna dari guru kita Ustaz Zaki Mirza. Semoga Allah menjaga beliau. Dan tentunya juga ini menjadi hikmah buat kita semuanya. Dan tentunya juga mungkin para ibu-ibu ya. Mungkin kegantengan suami belum sampai 1% yang dikirimkan Allah. Tapi mudah-mudahan akhlaknya seperti nabi-nabi kita. Menghargai pasangan, menghargai orang tua. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu dengan Nabi kita Rasulullah SAW nanti di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Arifin yang tidak kalah akan memberikan tausiah yang sangat luar biasa dari salah satu hikmah yang dalam Al-Quran hanya di Cahaya Hati Indonesia.